Cara baru penyaluran bansos ala Tri Risma hari ini lebih simpel dan relatif aman, ditulis oleh Widodo SP di siwa.com. Sejak adanya penyaluran bantuan sosial atau bansos sebagai respon cepat pemerintahan dalam membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi gara-gara pandemi corona. Selain mensyukuri akan program yang bagus dan sangat bermanfaat itu, terus terang dalam hati ini ada kekhawatiran tersendiri. Hal ini terkait cara penyaluran bansos di mana masyarakat yang dinyatakan sebagai penerima bansos baik berupa sembako maupun uang tunai tetap harus berduyun-duyun datang ke kantor pos maupun kantor kelurahan setempat seperti yang terjadi di daerah saya. Bagi saya, cara ini terkesan sangat tidak praktis, kurang simpel, cukup merepotkan, bahkan relatif tidak aman terhadap potensi penularan virus corona. Karena ada kerumunan yang tercipta saat masyarakat mengantri untuk menerima bansos tersebut. Meskipun upaya agar tetap menerapkan protokol kesehatan masih dijalankan, tetapi kenapa tidak dipikirkan suatu cara agar masyarakat tidak perlu datang dan berkumpul di satu lokasi? Belum lagi kita bicara efisiensi waktu, di mana ketika seseorang menerima bansos untuk diri sendiri maupun yang membantu orang tuanya sebagai penerima, mereka harus izin terlambat atau tidak masuk kerja supaya bansos tetap bisa diterima, karena memang tidak bisa diwakilkan atau harus menyertakan surat kuasa. Saya pun teringat ketika Bu Risma sebagai wali kota Surabaya pernah memarahi bawahannya terkait proses birokrasi yang berbelit-belit untuk urusan yang sebenarnya tidak bisa dibuat lebih simpel. Saat itu, Bu Risma hanya berpikir bagi mereka yang harus mengantri atau bolak-balik untuk mengurus sesuatu, mereka dapat kehilangan potensi pendapatan karena harus berhenti bekerja selama sekian waktu untuk mengurus sesuatu. Prinsip seperti inilah yang sepertinya akan diterapkan pada cara penyaluran bansos mulai 2021. Sejak kendali Kementerian Sosial ada di tangan ex-wali kota Surabaya selama 2 periode itu, yang berlaku untuk 3 jenis bantuan sosial yang sampai akhir 2020 telah disalurkan oleh Kemensos kepada masyarakat, yakni Program Keluarga Harapan atau PKH, Program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako atau BPNT non-PKH, dan Bansos Beras atau BSB. Seperti dilansir kompas.com, pada penyaluran Bansos 2021 nanti akan langsung diserahkan oleh pihak kantor pos sebagai mitra Kementerian Sosial ke alamat penerima, sehingga warga tak perlu lagi datang atau berkerumun, baik di kantor pos maupun lokasi lain yang dipilih oleh kelurahan setempat. Seperti yang terjadi di daerah saya, tetap dilayani oleh kantor pos tetapi memakai semacam aula dari kelurahan setempat. Karena saya butuh cepat, mungkin kita akan komunikasikan dengan kantor pos. Dari kantor pos itu langsung diantar, kata Risma, dikutip dari Kompas TV. Bagi saya, rencana ini sungguh akan menjadi terobosan yang bagus, meski masih ada PR lama yang kudu diselesaikan terkait verifikasi data. Sehingga diharapkan para penerima bansos adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan bansos. Juga diharapkan tidak ada penyalahgunaan ketika penyaluran bansos tersebut dilakukan. Seperti kita ketahui bersama, terkait data calon penerima bansos 2021, yang sebagian besar tentunya tinggal meneruskan saja bansos yang diterima tahun 2020. Selalu saja ada data yang bisa disebut tidak beres, sehingga Bu Risma dan jajarannya perlu berpikir keras bagaimana proses verifikasi data ini bisa dibereskan. Meski kita tidak bisa berharap hasilnya bisa langsung sempurna. Intinya, saya dukung penuh untuk setiap upaya penyaluran bansos yang semakin simpel. Tidak membuat masyarakat harus kehilangan pendapatan karena harus izin atau tidak masuk kerja gara-gara mengantri bansos, yang relatif aman dari potensi penularan COVID-19 dan yang bisa sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bagaimana jika pada penyaluran 3 bulan pertama, sebagai contoh saja, masih banyak kendala? Ya, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT harus segera menemukan solusi yang tepat, disesuaikan dengan kondisi dari setiap daerah yang tentunya tak bisa dipukul rata. Namun ketegasan terhadap penyalahgunaan bansos harus tetap disikat dengan tegas, sesuai hukum yang berlaku. Akhirnya, saya mau akhiri artikel kali ini dengan mengatakan,
Selamat kerja Bu Risma dan seluruh jajaran Kemensos. Semoga dengan rencana penyaluran bansos yang baru ini, tujuan yang hendak disasar oleh Kemensos dapat tercapai dan bantuan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.